Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Guru Amir Putra, Sarjana Gizi Magister Sains, dosen tetap pada program studi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Latar belakang keilmuan saya adalah di bidang ilmu gizi dengan fokus pada biokimia dan pangan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah analisis zat gizi pangan dengan kode mata kuliah 21C06C306. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS yang akan diselesaikan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali ujian tengah semester dan akhir semester, dan akan dilakukan praktikum di laboratorium. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi gizi karena memberikan dasar keilmuan dan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi kandungan gizi dalam berbagai jenis pangan. Dan mata kuliah ini juga telah sesuai dengan dokumen penetapan kurikulum program studi gizi oleh Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Indonesia. Di dalam mata kuliah ini akan dibahas beberapa materi meliputi data komposisi pangan Indonesia, analisis proksimat, analisis kadar air dan abu, analisis zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak, analisis zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, serta juga akan dipelajari analisis zat non-gizi. Selain itu juga akan dipelajari prinsip-prinsip kerja di laboratorium hingga interpretasi hasil uji laboratorium sehubungan dengan analisis zat gizi pada makanan. Terdapat 4 capaian profil lulusan program studi gizi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Kemudian 4 CPL ini diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK yang pertama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang gizi melalui penguasaan analisis zat gizi pangan. CPMK yang kedua, mampu mengkaji implikasi, perkembangan, dan implementasi di bidang analisis zat gizi pangan. CPMK yang ketiga, mampu menganalisis situasi di bidang analisis zat gizi pangan. CPMK yang keempat, menguasai IPTEX di bidang analisis zat gizi pangan. Sehubungan dengan penerapan kurikulum OB, maka di mata kuliah ini diterapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Pada pertemuan awal mata kuliah ini, mahasiswa diberikan proyek dan akan dikerjakan secara berkelompok sepanjang semester. Proyek ini akan mengintegrasikan berbagai teknik analisis zat gizi pada sampel pangan atau makanan yang nyata, mulai dari tahap perencanaan, pengujian di laboratorium, hingga penyusunan laporan akhir dan presentasi. Selain itu, setiap materi juga dilengkapi dengan studi kasus yang relevan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penerapan konsep analisis zat gizi secara kontekstual. Proses pembelajaran dilakukan secara aktif dan interaktif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktikum di laboratorium, serta perkuliahan ini telah didukung dengan adanya Learning Management System Xiaomoke, sehingga mahasiswa dapat mengakses RTS, materi, mengerjakan kuis, serta mengumpulkan tugas secara daring dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Untuk memastikan pemahaman dan pencapaian kompetensi mahasiswa, dalam mata kuliah ini digunakan berbagai bentuk asesmen yang mencakup penilaian kognitif, keterampilan, dan sikap melalui pemberian kuis, tugas individu dan ujian tengah semester dan akhir semester, praktikum laboratorium, serta proyek kelompok. Dengan adanya kombinasi asesmen ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan praktek nyata serta menunjukkan sikap profesional sebagai calon ahli gizi. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari sumber yang terkini dan terpercaya. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh saya sendiri dan didukung dengan artikel ilmiah dari jurnal bereputasi. Halo Pak. Halo. Halo. Sudah ambil absen? Sudah. Bisa dibawa ke depan kelas ini.
Tolong nyalakan dulu LCD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Apa kabar semua? Baik, sudah sarapan? Belum, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, hari ini kita sudah berada di pertemuan 9 dari mata kuliah analisis zat gizi pangan dan kita akan selalu menyinggung tentang makanan. Jangan sampai ada yang lapar selama perkuliahan. Sebelum masuk materi, saya absen dulu. Hadir semua temannya? Hadir. Ya, pertama Citra. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Ardan. Maharani. Febriana. Hadir, Pak. Dini Suciati. Hadir, Pak. Baik. Sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga perkuliahan kita pada hari ini berjalan lancar dan materinya bisa tersimpan di memori jangka panjang kita semua. Amin. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-9 dari mata kuliah analisis zat gizi pangan. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi ya dengan gambar di atas. Ya. Coto, ada yang tidak makan coto? Ada? Ya, coto adalah makanan khas Sulawesi Selatan dan kebanyakan makanan lokal dari daerah kita itu bahannya adalah daging dan selalu dikatakan sebagai sumber protein yang baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada yang tahu berapa kandungan protein dari coto Makassar dalam satu mangkok yang biasa dimakan? Tidak. Baik. Nah, jika dia dalam bentuk makanan kemasan, ini kan sangat mudah kita ketahui. Ketika kita ingin mengetahuinya, tinggal melihat informasi nilai gizi. Nah, di dalamnya sudah saji berapa kadar lemaknya, proteinnya. Kalau di sini contohnya Indomie ini, Indomie varian mie goreng, 8 gram, terdapat 8 gram protein dalam satu porsi Indomie goreng. Tapi ini jika dia dalam bentuk makanan kemasan. Yang susah tadi kalau dia dalam bentuk makanan bukan kemasan atau yang siap saji. Ya. Tujuan hari ini diharapkan kalian pertama mampu menjelaskan perbedaan analisis antara yang kualitatif dengan kuantitatif. Yang kedua, bisa menentukan jenis analisis protein yang dibutuhkan berdasarkan jenis pangan dan prinsip analisis dengan tepat. Dan yang ketiga, mampu menerapkan. Jadi setelah mempelajari bagaimana menganalisis, kalian mampu menerapkan untuk bisa menganalisis kadar protein dari suatu makanan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, merecall ingatan kita dari mata kuliah sebelumnya di semester sebelumnya pada mata kuliah biokimia bahwa protein adalah suatu polimer yang tersusun dari asam amino. Nah, asam amino inilah yang sangat penting dan sangat khas dari protein dibanding dengan beberapa zat gizi lainnya. Nah, di sini jika kita melihat secara lebih detail lagi bahwa dia dikatakan polimer dari asam amino karena tersusun dari banyak asam amino. Masih ingat ya, ada glisin, apalagi valin, ada metionin, leusin, dan lain-lain. Nah, jika kita ambil satu asam amino, kemudian kita lihat lagi strukturnya, bisa dilihat di sini bahwa ciri khas dari dia dikatakan asam amino karena ada gugus amino yang mengandung nitrogen dan
beberapa analisis dari protein ini mengandalkan kehadiran nitrogen. Jadi harus selalu diingat ya, prinsip dari analisis protein itu adalah mengandalkan kehadiran nitrogen dari asam amino penyusunnya. Ada dua jenis ya, secara garis besar ada dua jenis dari analisis protein, ada kualitatif dan kuantitatif. Dan di biokimia dulu sudah kita singgung sedikit, sehingga apakah ada yang bisa menjawab apa perbedaan antara uji kualitatif dengan kuantitatif? Ya, silahkan Tari. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kualitatif di sini itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Kalau kuantitatif itu bertujuan untuk mengetahui kadar protein dalam suatu bahan pangan. Oke, terima kasih Tari ya. Jadi sangat bagus jawabannya. Jadi perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif seperti yang sudah dijelaskan temannya, kualitatif hanya kita mengetahui ada tidaknya keberadaan protein dalam suatu bahan makanan. Contohnya ada uji santroprotein, Hopkins score, sampai Sakaguchi dan Biuret. Sedangkan kuantitatif itu kita sudah bisa mengetahui berapa kadar protein dalam suatu bahan makanan. Sehingga tadi yang seperti ada di kemasan Indomie itu dia menggunakan uji kuantitatif karena sudah diketahui 8 gram dalam satu porsi. Hari ini kita akan fokus untuk pada analisis kuantitatif. Yang paling pertama adalah metode Geldahl. Untuk uji makanan minuman, salah satu yang bisa kita gunakan untuk menganalisis kadar protein adalah metode Geldahl, dan itu merupakan metode yang sudah diakui secara internasional dan sudah diadaptasi di Indonesia dalam bentuk SNI dengan nama cara uji makanan dan minuman. Jadi nanti jika ada yang mau penelitian pangan, kemudian ada yang mau melihat kadar protein, bisa menggunakan metode Geldahl karena sudah terstandarisasi. Metode Geldahl ini ada 3 tahapan utama ya yang harus dilalui oleh sebuah makanan atau sampel makanan untuk sampai bisa diketahui kadar proteinnya. Yang paling pertama adalah makanan tersebut harus diuraikan terlebih dahulu. Karena kalau kita menguji makanan, dia akan terikat dengan zat gizi lain. Ada karbohidrat, ada lemak, ada vitamin dan mineral. Nah, prinsip tadi bahwa metode Geldahl itu akan melihat kadar nitrogen terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya penguraian ini, maka nitrogen yang ada dalam suatu sampel makanan itu bisa terurai. Jadi di tahapan penguraian ini, sampel makanan itu kita akan campurkan dengan asam sulfat pekat atau H2SO4, kemudian kita panaskan. Warna birunya adalah api. Kemudian kita akan tunggu sampai selesai bereaksi, ditandai dengan terbentuknya senyawa atau cairan berwarna hijau bening. Ketika sudah terbentuk, sudah selesai, maka nitrogen yang ada tadi di asam amino itu akan bereaksi dengan H2SO4 membentuk NH4 2 kali SO4 dalam bentuk cair. Nah, sehingga ini sudah kita pisahkan ya nitrogen yang berasal dari yang ada di asam aminonya si protein. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Ardan. Aku coba destilasi. Baik, terima kasih ya Ardan. Jadi destilasi itu merupakan konsep umum ya dalam proses kimia. Jadi destilasi itu kita akan mengekstraksi suatu senyawa dengan cara menguapkan. Ya, kan ada beberapa cara ekstraksi, ada yang diuapkan, ada yang dilarutkan. Nah, kalau untuk di Geldahl ini kita akan mengekstraksi tadi nitrogen yang sudah kita uraikan dengan jalan
menambahkan NH4 2 kali SO4 tadi, ya cairan yang hijau bening itu dengan NaOH, senyawa yang bersifat basa dipanaskan sehingga si nitrogen dari cairan tadi itu akan karena dia dipanaskan, ya kemudian dia bereaksi membentuk NH3 dalam bentuk gas. Jadi ini kan ada di sini ada kondensor. Nah, kondensor ini akan dialirkan air yang lebih dingin, ya, dengan tujuan membuat pipa yang ada di dalam kondensor ini suhunya lebih rendah dibanding yang ada di pemanasan di sebelah sini. Nah, konsep dari perubahan wujud, ya, perubahan wujud dari gas ketika dia mendapatkan suhu yang lebih rendah, dia akan berubah menjadi cair. Dengan konsep itu, karena NH3 ini kalau dia dalam bentuk gas, tidak dirubah ke cair, dia akan menguap. Sehingga dia harus dirubah menjadi cair. Nah, nanti di ujung dari pipa yang sudah diatur ini akan ada yang namanya larutan penampung. Nah, larutan penampung di sini gunanya untuk menangkap NH3 yang berbentuk cair ini supaya tidak terbang atau menguap keluar. Karena ini yang akan kita ukur. Larutan penampung ada beberapa macam, salah satunya kita bisa memakai asam borat. Nah, selanjutnya masuk tahap yang selanjutnya yaitu titrasi. Nah, di titrasi ini asam borat tadi yang mengandung NH4, ya, itu kita akan teteskan dengan atau kita titrasi dengan yang namanya larutan penita. Kita pakai di sini bisa pakai Na2CO3. Nah, prinsipnya di sini adalah kita mereaksikan kembali asam borat yang mengandung nitrogen, ya, dan nanti banyaknya Na2CO3 yang digunakan untuk mentitrasi itu sebanding dengan jumlah nitrogen, sehingga harus dihitung berapa jumlah larutan penitar ini yang digunakan, berapa mililiter. Jadi setelah beberapa kali penelitian oleh peneliti terdahulu, didapatkan beberapa angka konversi yang tepat untuk beberapa jenis pangan. Tetapi yang paling umum digunakan adalah angka 6,25. Kalau tidak ada di sini, ya, tidak ada di tabel ini, maka kita pakai 6,25. Misalnya ada makanan baru, ya, kemudian ada makanan campuran lainnya yang misalnya kita campurkan antara tepung dengan daging, antara tepung dengan jagung, sehingga kita bingung yang mau kita pakai, apakah 5,33 atau 5,65, bisa pakai 6,25. Kemudian, ya, masalahnya tadi adalah tidak semua bahan makanan tinggi proteinnya. Kadang ada bahan makanan yang rendah proteinnya, tetapi kita ingin ketahui berapa jumlahnya, sehingga dikembangkan metode yang lain. Nah, yang paling pertama adalah metode Biuret. Nah, Biuret ini sebelumnya adalah metode kualitatif. Tetapi ketika peneliti menggunakan Biuret ini, terjadi perbedaan warna antara yang mengandung nitrogen atau mengandung protein dengan yang tidak. Kalau dia setelah ditambahkan reaksi Biuret kemudian berwarna ungu, maka dia positif mengandung protein. Nah, ternyata warna ungu yang terbentuk ini berbeda-beda antara jenis makanan. Sehingga ketika dilihat lebih lanjut, didapatkan bahwa semakin rendah proteinnya, maka warna ungu yang terbentuk semakin pudar. Dan begitu juga sebaliknya, semakin tinggi warna ungunya, maka semakin tinggi proteinnya. Di uji Biuret ini bisa kita gunakan untuk mengukur kadar protein dengan bantuan alat yang namanya spektrofotometer. Karena alat spektrofotometer ini dia prinsipnya adalah membaca kadar suatu senyawa dengan berdasarkan cahaya yang ditembuskan oleh suatu larutan tertentu yang mempunyai
warna. Jadi alat spektrofotometer ini konsepnya adalah larutan yang diuji itu harus punya warna. Ya, contohnya di sini ada tahu putih, tahu bulat, ada tahu susu. Nah, semuanya punya ini kalau lebih jelas ya, punya warna yang berbeda-beda sehingga bisa kita pakai spektro untuk menentukan berapa kadarnya. Dia tidak bisa dipakai untuk makanan yang mengandung kadar protein yang lebih rendah di bawah 1 mg per mililiter, sehingga dikembangkan lagi ada yang namanya metode Lori dengan konsep yang sama tetapi bisa untuk kadar makanan dengan kadar protein yang lebih rendah. Kurang lebih sama ya konsepnya dengan melihat perbedaan warna. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Jadi dulu di Cina itu sempat dihebohkan dengan banyaknya bayi di negara mereka itu sampai ribuan yang menderita penyakit ginjal. Ya, secara logika kan tidak wajar anak bayi yang minumnya hanya susu itu menderita penyakit ginjal. Ya, mereka belum minum minuman matcha latte, belum boba-bobaan. Didapatkan bahwa penyebab utama si para bayi di Cina ini menderita penyakit ginjal disebabkan oleh susu formula yang diberikan oleh orang tua mereka. Nah, sekarang tugasnya adalah ini kan sudah duduk per kelompok ya, ada 4 kelompok. Silahkan didiskusikan mengenai kasus ini. Saya berikan waktu kurang lebih ya paling lama 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Yang harus dijawab adalah kenapa ada kasus pemalsuan susu dan kenapa ada melamin yang ditemukan dalam susu formula tersebut. Oke, sudah selesai ya diskusinya? Baik. Pertanyaan paling pertama tadi, kenapa bisa ada kasus pemalsuan susu di Cina? Ya, kelompok berapa? Oke, silahkan. Jadi jawabannya itu karena tingkat kelahiran bayi di Cina sangat tinggi sehingga susu formula sangat diminati dan tingkat penjualannya itu juga tinggi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk temannya. Untuk di pertanyaan yang kedua tadi, kenapa bisa ada melamin dari susu formula yang beredar di Cina? Kelompok berapa? Oke, silahkan. Terima kasih. Jadi kenapa ada kadar melamin itu karena melamin itu dapat meningkatkan kadar protein suatu makanan sehingga strukturnya juga memiliki senyawa nitrogen yang tinggi sehingga tidak dapat merubah warna, tekstur dan rasanya. Oke, baik, kita beri aplaus dulu untuk temannya. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita untuk studi kasus ini tadi, bahwa tadi karena di Cina itu tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penjualan susu formula itu juga lumayan tinggi. Nah, untuk mengakali maka di beberapa produsen susu itu nakal ya, memalsukan supaya keuntungannya meningkat. Kenapa pakai melamin? Karena melamin tadi sudah disebutkan dia mengandung tinggi nitrogen C3H6N6. Nah, tingginya nitrogen tadi kemudian ketika ditambahkan ke makanan tidak merubah karakteristik dari susu. Nah, sehingga bisa mengelabui
uji protein dari makanan. Apalagi kalau dia pakai standar yang tadi adalah metode Geldal. Hanya melihat persen nitrogen. Sehingga nitrogen tadi yang berasal dari melamin itu akan terbaca sebagai protein. Sehingga seolah-olah susu tadi ini tinggi proteinnya. Nah, sayangnya karena susu formula ini dikonsumsi secara akan dikonsumsi setiap saat oleh si bayi, apalagi tiap hari, maka melamin tadi itu akan menumpuk di ginjal sehingga merusak fungsi ginjal si bayi yang belum bisa berfungsi secara maksimal seperti ginjal orang dewasa. Oke, nanti hasil diskusinya ya untuk tiap kelompok dibuat dalam bentuk narasi, diketik, kemudian dikumpulkan di LMS Syam Oken. Sudah ada menu untuk mengumpulkan, namanya studi kasus pertemuan 9. Oke, karena materi juga sudah selesai, untuk melihat apakah materi sudah terserap, maka untuk menjawab tadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang paling pertama adalah siapa yang bisa menjawab perbedaan antara analisis protein kuantitatif dan kualitatif. Oke, yang paling depan Febri, silahkan. Baik, adapun analisis protein kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya protein dalam suatu bahan pangan. Sedangkan yang kualitatif bertujuan untuk mengetahui kadar protein dalam suatu bahan pangan. Oke, jawaban yang sangat tepat. Kita beri plus dulu untuk Febri. Ya, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa project based learning-nya. Projectnya ya, adalah menganalisis zat gizi dari makanan khas. Ya, jadi kan pertemuan awal sudah disampaikan untuk memilih. Jadi nanti akan dianalisis kadar airnya, kadar karbohidrat. Nah, untuk tambahan hari ini ada kadar protein. Sampai nanti di pertemuan terakhir ada vitamin dan mineralnya. Jadi metode yang bisa digunakan metode Geldal, dan itu sudah bisa kita lakukan di laboratorium. Oke, silakan sekarang akses Syam Oke-nya. Di dalam sudah ada kuis pertemuan 9, dikerjakan ya sekitar 5 menit paling lama. Oke, sudah kuisnya sudah terkumpul? Sudah. Ya, baik. Setelah mengerjakan kuis, maka ya menandakan bahwa pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan proyeknya bisa berjalan lancar, nanti bisa dikerjakan dianalisis di laboratorium. Setelah ini silahkan pergi makan coto Makassar. Saya akhiri, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah analisis zat gizi pangan pada program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sertifikasi dosen Kemdikti-Saintek gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.